Halo teman semuanya, selamat pagi. Saya doakan teman-teman dimanapun berada, semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan selalu sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan atau mengerjakan aktivitas kesehariannya masing-masing dengan lancar. Amin Allahumma amin. Oke teman semuanya, saat ini saya lagi di kebun, tapi ini agak berada di semak-semak ya. Ini saya mau mau ngambil ini bambu ya, cuman prosesnya itu agak sulit karena harus membersihkan ranting-ranting yang ada durinya seperti ini ya. Jadi ya ini ngerusuk-ngerusuk. Dan perlu diketahui teman-teman ya, memang alhamdulillah juga ya, pada Allah, syukur pada Allah lah, intinya seperti itu. Kenapa? Karena bambu itu manfaatnya banyak sekali. Beruntung sekali di daerah saya seperti ini. Ini banyak bambu-bambu liar yang tumbuh walaupun di kebun. Tapi kalau yang tumbuhnya di kebun tuh ya memang nggak ada orang yang tanam bambu sih. Cuman kalau tumbuhnya itu di kebun milik orang ya secara otomatis itu jadi milik orang yang punya kebun itu sendiri. Dan alhamdulillah ini berada di kebun saya sendiri, jadi ya ini bisa dikatakan milik saya sendiri. Seperti itu ya kira-kira teman. Banyak manfaat dari kebun itu sendiri, dari bambu itu sendiri ya. Contohnya saja, selain bisa dibuat semacam kerajinan berbagai macam pola, itu juga bisa terbuat dari bambu. Dan tak kalah pentingnya lagi, baru-baru ini ya teman ya, mungkin teman-teman juga sudah tahu, sudah paham, di eranya Pak Jokowi itu kan ada ada tol di Demak itu ya, yang bahan penyangganya atau bahan yang dibuat itu semuanya dari bambu. Nah itu kan luar biasa. Tapi mohon maaf ya ini ya, yaitu memang ya perlu diapresiasi atas perkembangan para sains dan para insinyur-insinyur yang selalu istilahnya inovatif seperti itu bagus ya. Tapi perlu saya kasih tahu lor ya, ini kalau di tempat saya itu sudah dari zaman dulu. Kalau bambu itu tidak hanya digunakan sebagai kerajinan tangan atau anyaman dan sebagainya ya, banyaklah. Tapi membuat rumah yang kebanyakan, kalau kalau orang yang punya uang banyak itu ya pakai besi. Tapi kalau besi itu kelasnya di wilayah sini atau kelasnya daya belinya itu orang desa, itu ya yang ada di toko-toko bangunan itu ya besi yang jelek-jelek, itu yang kualitasnya rendah. Kira-kira seperti itu. Tapi mohon maaf, bukan menghina, bukan. Nah, yang tak kalah pentingnya yang perlu saya kasih tahu sama teman-teman semuanya ya, bahwa nek wong desa iku rata-rata nek gawe omah iku core iku gak nganggo besi. Jadi cornya tuh nggak pakai besi. Cornya ya yang dinam, yang diikat itu kayak ikatan besi, itu malah justru pakai bambu. Ini saya buktikan sendiri, rumah saya itu nggak ada besinya. Ada besi dalam satu tiang itu biasanya kan ada 4 eh, lonjoran besi gitu ya biasanya kalau orang-orang yang punya duit tuh ya. Tapi kalau orang yang nggak mampu rata-rata pakai bambu, itu justru kekuatannya jauh melebihi melebihi besi itu sendiri. 2 tahun, dalam waktu 2 tahun ya ini ya, besi dalam waktu 2 tahun, kalau di wilayah sini ya, apalagi yang dekat pesisir atau tepi-tepi pantai, para nelayan tuh itu nggak sampai 1 tahun itu besinya yang ada di dalam jar itu sudah habis. Tapi kalau bambu bahkan sampai turun temurun pun ya alhamdulillah, nyatanya ora ligrek alias ora teteren. Nah, itu bambu. Kekuatannya seperti ini. Itu. Dan teman-teman, rumah saya sendiri itu saya buktikan ya.
kemarin tuh saya coba buat itu apa namanya, rumah dapur lah istilahnya, rumah dapur di belakang ya. Ya dapur-dapur desa seperti yang saya katakan kemarin-kemarin. Itu tiangnya itu ya saya kasih bambu. Alhamdulillah sudah sampai sekarang sudah 10 tahun ya, lebih. Kalau nggak salah mungkin seumuran anak saya yang paling kecil itu, ya ada 10 tahunan lah kurang lebihnya. Itu masih utuh, itu bambu. Apalagi kalau pakainya itu seperti yang ini ya, yang ada di apa, di pohonnya paling bawah. Nek coro wong kene ngarani itu bongkotan lur. Nah, itu jauh lebih bagus karena itu apa, tebel, bukan yang kalau yang agak atas itu ya paling-paling tebelnya itu ya 2 sentinan, 1 senti setengah, seperti itulah kira-kira. Tapi itu pun kalau di dalam cor luar biasa. Nah, jadi sebenarnya kalau para arsitektur yang mengembangkan jembatan tol di laut pakai bambu itu ya memang bagus, karena bambu itu sendiri ya kalau di dalam air justru ketahanannya itu malah lebih bagus. Biasanya kalau orang sini itu kalau mau bikin reng atau bikin usuk rumah itu ya pakai bambu. Itu di apa ya, direndam di sungai itu biasanya nyampe berbulan-bulan. Tujuannya apa ya? Tujuannya seperti tadi itu termasuk perendaman agar tahan teter, tahan bubuk, seperti itu ya kira-kira. Nah, oke lor. Ini kan kenapa saya pakai nyamuk bakar seperti ini yang saya tancapkan di topi saya yang suwek ini ya. Ini kebiasaan saya tuh kalau pagi di kebun atau dimanapun beraktivitas yang sifatnya itu berhubungan dengan semak-semak itu saya selalu memakai nyamuk bakar. Karena apa? Karena kalau nggak pakai nyamuk bakar, ya ini kan musim-musim tanam, musim hujan, banyak nyamuk. Jadi ini intinya ya untuk mengusir nyamuk aja. Kalau enggak walah nggak kuat lor. Dua doki nyamuk blidoh kabeh lur. Jadi ya pakai nyamuk seperti ini tujuannya untuk mengusir nyamuk biar aman aja lah, kira-kira begitu. Oke, saya kira seperti itu dulu ya lur ya. Saya tak ngambil ini dulu kan, ini apa, ranting-rantingnya yang ada durinya ini kan harus dibersihkan dulu baru nanti naik. Ngambilnya tuh yang sebelah sana kira-kira dari bawah ini ke situ ya sekitar 4 meteran baru dipotong. Nah gitu, potong pakai ini lur motongnya ya, seperti itu. Yang paling bawah ini nggak dipakai, biasanya kan biar ada tunasnya lagi gitu. Jadi banyak manfaat dari bambu itu sendiri ya. Saya kira kalau apa, pemerintah itu harusnya ya lebih giat lagi mengadakan apa istilahnya, penelitian yang seperti sains gitu ya, khususnya apa yang ada di dalam yang ada di lingkungan sekitar kita itu banyak dimanfaatkan buat kita semua. Saya kira seperti itu. Banyak sih seperti pohon-pohonan di sekitar sini itu wah luar biasa, apa aja ada tumbuh di sini. Ini sebenarnya kalau pemerintah mau memfasilitasi, mungkin bisa bekerja sama dari BRIN ya. Saya tuh sering ngikutin seminar-seminar yang diselenggarakan oleh BRIN sendiri. Cuman ya itu tadi ya materi oke lah, memang bagus lah. Cuman endingnya tuh kan apa ya, kalau hanya materi-materi tapi praktek untuk pelaksanaan prakteknya itu enggak didukung fasilitas, contohnya seperti alat misalnya untuk memproduksi ini itu alatnya seperti ini kan, enggak mungkin kalau kita selalu manual terus ya.
ya sok kapan majune ya mencret Lur. Saya kira kan seperti itu. Ya mudah-mudahan dengan pemerintahan saat ini ya khususnya Pak Prabowo ya itu harusnya ya lebih giat lagi ya seperti itu. Jadi biar banyak manfaatnya. Saya doakan semoga saja siapapun yang memimpin Indonesia, baik itu Pak Prabowo saat ini ataupun Pak Jokowi yang mungkin sebentar lagi sudah purna, mudah-mudahan selalu diberikan bimbingan oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, supaya dituntun oleh Allah supaya bisa istilahnya membawa Indonesia ini benar-benar menjadi negara yang tidak hanya sekedar maju, tapi juga menjadi negara yang memang yang diharapkan oleh para pendahulu kita. Seperti itu ya kira-kira. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, jikalaupun tidak ya nggak apa-apa. Saya kira seperti itu ya, Lur. Oke.